Yes, oke, Ustaz. Assalamualaikum, Ustadz. Mohon izin bertanya. Eh, Waalaikumsalam. NJ pembahasan di waktu dua pertemuan lalu, Ustadz, terkait taib, monib, dan awab. Jadi ada kisah gitu di acara struktur gitu, Ustadz ya. Karena memang kondisi harus patungan dana dan sebagainya dengan alek gitu. Ada sebuah kebijakan, kita nggak apa-apa pakai lokasi di kabupaten misalnya begitu. Sementara kita di kota gitu. Nah, saat kami datang, KTP kami bukan KTP kabupaten sehingga nggak digunakan begitu. Akhirnya kami diberikan KTP orang lain dari kabupaten. Nah, kami menolak untuk apa gitu. Ya karena di berkas ini harus kabupaten ibu atas nama ini begitu. Nah, kemudian ya Allah, satu sisi kan merasa kayak gimana gitu ya Ustadz ya mengatasnamakan orang lain tapi untuk diri kita sendiri gitu. Nggak apa-apa Bu, diisi aja begitu. Kalau yang ini monggo namanya jenengan gitu. Ya udah kami isi yang nama kami gitu. Terus tanda tangannya atas nama dibuat aja Bu seperti yang ditandatangan di KTP. Satu sisi kami juga sudah merasa terganjal dengan sendiri ya Ustadz dengan sistem itu ya. Satu sisi kami ingin sami'na wa ata'na dengan kiadah kami. Satu sisi kita sebagai jundi juga merasa ada yang nggak pas begitu. Nah, sehingga pas selesai acara, kami diberikan insentif dari alat ibaratnya sebagai bukti cinta, ibaratnya karena kehadiran di acara tersebut. Nah, bolehkah Ustadz untuk menghilangkan keganjalan kami, kekhawatiran kami, kehati-hatian kami dalam bab itu, kami menginfakkan atas nama si Fulan yang kami nggak kenal karena kami disuruh pakai KTP itu sama sistem. Biar apa umahat yang atas nama KTP itu juga mendapatkan pahala begitu ketika kami infakkan gitu. Mudah-mudahan nanti di Yaumul Hisab, lah aku dapat pahala dari siapa ini gitu. Jadi pengennya mungkin seperti itu untuk aman itu gimana ya Ustadz ya untuk mengamalkan yang pembahasan di ayat yang kemarin yang man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib itu yang ada tingkatan-tingkatannya itu. Mohon pencerahannya Ustadz karena beberapa merasa aman-aman saja, cuma beberapa gelintir kami yang merasa tidak nyaman sekali dengan kebijakan itu gitu. Ngapunten Ustaz. Ya, Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. ya, lanjut. Jadi tadi Khairun Nisa jadi. Dalam Ustaz sampun tadi Ustaz. Oh, udah ya. Oh, kau Iya, berarti jazakumullah duit khairan. dia ya. Ya Ustadz, Duit dia jadi. Ya. ya izin bertanya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz, ini juga terkait kebijakan ya di di lembaga profesional ya Ustadz gitu. Terkait rekrutmen Ustadz. Jadi sedang ada perbedaan pemikiran lah di tingkat pusat ini padahal terkait rekrutmen tadi bahwa ada pemikiran eh, bahwa lembaga profesional ini membuat program gitu ya, yang tujuannya itu adalah mengumpulkan gitu, mengumpulkan secara umum gitu ya, melalui program-program mereka yang memang continue kan ya Ustadz ya sepanjang tahun itu terus berjalan gitu, programnya padat dan seterusnya seterusnya, kemudian melakukan apa rekrutmen dengan tujuan pengumpulan sampai kemudian dilakukan apa materi-materi UPA di dalamnya, tapi tanpa memberikan warna gitu ya Ustadz ya, tetap dengan kekhasan kultural gitu ya profesional tersebut. Artinya supaya ada kesinambungan ini antara struktural atau profesional dengan kultural atau profesional dengan struktural gitu sampai nanti di ujung gitu ya di musim pemenangan lah misalkan itu bisa kita migrasikan ke struktural untuk di closing lah istilahnya gitu. Artinya dalam hal ini kultural dan profesional itu melakukan rekrutmen tapi secara amah gitu ya Ustadz dengan semua sumber daya yang dimiliki baik dana, tenaga, SDM dan seterusnya tapi tanpa warna dulu gitu ya kan. Kemudian nanti di ujung ketika misalkan dalam 4 tahun gitu ya pembentukan ini pembinaan ini sudah mulai terbentuk baru dimigrasikan lah istilahnya untuk diarahkan oleh tim-tim dari struktur gitu. Nah, tapi kemudian terjadi perbedaan gitu Ustadz bahwa teman-teman di kultural di profesional ini gitu ya berpikir bahwa sampai ada kata-kata bahwa
dakwah itu memang gitu ya, untuk umum gitu. Tapi untuk pembinaan itu pilihan gitu. Jadi tidak bisa kita mengarahkan seperti itu gitu. Sementara selama ini kan terjadi pergesekan ya Ustadz ya, artinya di mana nih ranah kerjanya struktur apa kultur dan profesional misalkan gitu ya, supaya terintegrasi dengan struktur gitu, artinya supaya ada hasil yang signifikan dan seterusnya. Nah, mohon arahannya Ustadz terkait ini. Apakah memang terkait rekrutmen dan pembentukan upah itu memang memang harus seperti itu ya, tadi yang dibilang itu pilihan, nggak bisa dipaksa ya, memang tidak ada konteks memaksa, tapi dalam hal ini kita mengarahkan gitu kan, toh yang mengclosing kan juga bukan dari kita gitu ya, bukan dari kami gitu ya, yang ada di profesional dan kultural. Wallahu a'lam bishawab, jazakumullah khair Ustaz. Ya, inilah ya bisa disebut kerugian umat Islam ya, ketika belum punya sistem sendiri, sehingga terkadang harus harus bentrok antara nilai syar'inya dengan nilai undang-undangnya atau nilai konuninya ya, yang memang dianjurkan untuk bisa terpadu ya. Tapi ketika tidak terpadu ya, maka dibenarkan sebetulnya seorang eh, mengikuti syar'inya ya. Bahkan dalam hal ini para ulama sampai menurut kita bisa sampai ekstrim ya. Ya. Jadi sebenarnya aslinya siapa yang menjadi penduduk sebuah negeri, maka dia berhak syar'inya ini ya, maka dia berhak menikmati semua fasilitas yang ada ya, secara syar'i. Nggak peduli, oh ini KTP-nya kota, ini KTP-nya kabupaten. Ya. Jadi sebetulnya ketika dalam hal administratif seperti itu terganjal, ya, padahal secara syar'i nggak ada masalah sebetulnya. Memang memang ya semua penduduk negeri ini berhak menikmati apa yang ada, ya, maka otomatis ya nggak ada masalah dalam bab ini, ya istilahnya la haraj, ya. Dan ini berlaku terhadap ya masalah-masalah yang lain. Seharusnya kalau di luar negeri ya itu negara yang jemput bola ya. Ayo kamu mau bayar pajak, ayo saya permudah ya. Kalau negara yang sudah benar gitu ya, ya. Fulan KTP-mu kan bulan depan habis. Saya datang ke sini, saya buatin yang baru nih, ya begitu. Ya. Tapi dalam kondisi negara belum baik seperti ini, kita udah datang juga masih dipersulit. Ya. Akhirnya karena kebutuhan mendesak, gimana kalau KTP nggak ada, ya kita mendesak, akhirnya harus nambah lagi. Ya. Yang sepertinya itu sebuah sogokan, riswah. Ya. Tapi masalahnya ini adalah hak kita yang ditahan oleh para penyelenggara ini, oleh panitia ini, ya dalam tanda kutip, ya. Maka memberikan sesuatu tidak lagi disebut sogokan, karena ini menjadi hak kita aslinya, ya. Dan ini kemudian meluas sampai, ya, gimana kalau kita itu sudah ditentukan pemilik pemenang dengan hak suara terbanyak, ya. Sebagai caleg kamu itu suaranya udah terbanyak. Cuma kalau kamu nggak ngasih apa-apa sama panitia itu, jangan harap kamu bisa menang. Ya. Kecuali kalau menangnya tuh gilang gemilang gitu. Kalau menangnya cuma dengan yang lain beda 5 suara, 3 suara, nggak bakal dimenangi. Ya. Sehingga di situ harus ya harus ya kasih ya, istilahnya pelicin atau apa, maka secara syar'i dalam bab ini tidak bisa lagi disebut apa sogokan ataupun riswah ya. Kenapa? Karena dia dalam rangka memenuhi atau mengambil haknya ya.
Bahkan para ulama ada yang sampai lebih luas lagi, ya. Sebetulnya nggak boleh, ya. Sebetulnya kamu nggak apa-apa pakai tinjauan syar'i ini, ya. Pakai tinjauan syar'i ini, ya, jangan salah, ya. Ini tinjauan syar'i bukan konon, ya. Sebetulnya kamu nggak perlu bayar listrik, ya. Kenapa? Listrik itu sudah tugas negara, ya. Coba lihat negara-negara lain, ya. Nggak harus Muslim, pokoknya negara yang sadar bagaimana melayani rakyat dengan baik, hal-hal yang sudah menjadi kewajiban negara itu otomatis rakyat nggak terbebani. Coba lihat negara lain, negara orang kafir ini penyelenggaranya, nggak ada kaum masyarakat harus bingung ini gimana ini biaya pendidikan nggak ada. Ya, ya. Secara syar'i katanya eh al-ma'u wan nar katanya, ya, itu hak masyarakat, ya. Air itu, ya, katakan misalnya dengan perusahaan air yang mengalirkan itu memang tugas negara, ya, termasuk listrik, oh, termasuk pajak ini pajak itu, ya. Ya. Jadi kalau bicara tentang syar'i itu aslinya hak, ya. Ya. Jadi nggak usah bicara tentang sistem Islam, sistem sekuler, tapi dengan penuh amanah masyarakat itu lumayan kok, ya. Ya. Coba belajar kondisi masyarakat apa di Australia, apa di Eropa gitu, ya. Ya, ya. Demi supaya generasi itu baik, ya. Sejak seorang wanita itu hamil, dia harus melapor. Itu melapor, ya, dia akan disubsidi supaya bisa merawat bayinya dengan baik, kasih makanan bergizi, supaya anaknya nanti kalau lahir berkualitas, ya. Itu negara kafir, penyelenggaranya orang kafir. Cuma pakai ilmu, ya. Inilah yang menjadi cita-cita dakwah ini, ya. Jadi itu syar'inya, ya. Walaupun akhirnya, ya, ada tinjauan lain, ya, tinjauan lain. Bagaimana kalau kamu terlalu syar'i begini, akhirnya bermasalah secara administratif, justru itu menimbulkan bahaya yang lain. La darara wa la dirar, ya. Gara-gara kamu nggak bayar listrik atas nama syar'i, tetap kalau dia mau dia cabut, kamu susah sendiri. Ya udah, bayarlah. Ya. Ya, sama kasus tadi. Kalau kasus tadi itu, ya, ya katakan kalau dipaksakan begitu, citramu jadi jelek misalnya. Ya, ya otomatis ikutin aja. Ya. Tapi dalam kondisi nggak ada ini cara yang lain kecuali harus, ya, dengan cara pengkiatan-pengkiatan itu. Padahal itu hak kami sebetulnya. Ya. Ya. Maka insya Allah pengkiatan-pengkiatan itu tidak termasuk sebuah pelanggaran syar'i. Mungkin administrasi iya, ya. Pelanggaran syar'i. Dan wallahu alam, ya. Pelanggaran yang seperti itu apakah bisa merusak citra dakwah itu sendiri dan seterusnya, ya, itu juga perlu dipertimbangkan. Kalau nggak merusak ya sudah insya Allah khair-khair aja, ya. Begitu insya Allah, ya. Ya ala kulli hal apa yang Ibu Dwitia maksudkan itu sudah benar. Ya, memang hasilnya dakwah itu seperti itu. Ya, makanya pengertian dakwah itu kan, ya, eh, ya istilahnya dakwatullah ilan nas ajma'in, mengajak semua jenis manusia, kafirnya, mukminnya, solehnya, mujrimnya, semua harus diajak. Ya. Baru kemudian eh, apa, ya, selektif, ya, mana nih yang bisa gitu, ya. Ya. Ibarat ibarat klub bola itu biasanya semua yang mau main bola ayo silakan 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 silakan, ya. Untuk bisa menjadi pemain nasional kan otomatis itu, ya. Saring lagi, ah ini sudah melek nasional, ah ini cuma pemain lokal aja ini, ya. Kalau nasional bagus jadi internasional, ya. Bola aja begitu apalagi dakwah, ya. Karena memang
ketika menjadi pemain dalam dakwah ini ya otomatis butuh, ya istilah hadisnya itu butuh ontak yang kuat, yang berkualitas gitu ya. An-nasu ka'ibili mi'ah, ya. La takadu tajidu minha rahilah, ya. Dalam setiap 100 ontak itu untuk mendapatkan satu yang berkualitas itu agak sulit. Ya. Itu diibaratkan manusia begitu. Ini 100 manusia yang kamu dakwahi. Ya. Bisa jadi menemukan satu yang siap untuk apa istilahnya prospek dakwahi, ya itu memang harus sabar. Ya. Bahkan ya yang sudah mengalami tarbiyah dari tahun 80, tahun 90, ya. Dulu mah nggak ada tujuan apa-apa kecuali ingin menjadi muslim yang baik aja, ya. Baru ada ya ini kemudian untuk politik kan 98, ya. Tapi makna Islam yang dipahami waktu itu sebagai Islam yang syamil, ya dengan otomatis, oh ternyata harus harus ini ya, harus ada dakwah siasa. Oh, khair insyaallah, alhamdulillah kita kerja ini. Jadi insyaallah selama Islam itu disampaikan dengan penuh keikhlasan, dengan nilai-nilai yang baik, maka insyaallah ya pasti Allah akan hadirkan orang-orang yang siap mengemban dakwah Islam ini secara integral, semua bidangnya insya Allah akan siap dikerjakan oleh hamba-hamba Allah yang ternyata memiliki semangat dan pemahaman yang utuh dengan Islam insya Allah. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.